Good morning, class. How are you today? I hope you are doing well. Back again with me, Miss Lindia, and today we are going to learn about fractional number and comparing and ordering fractional number. Atau dalam bahasa Indonesia, kita akan belajar yang pertama, bilangan pecahan, dan yang kedua, membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. But before we start, it's better to take time to pray to our God and thank Him for the time today. Pray start. Pray. Hari ini adalah pertemuan kedua kita, Kamis 30 Juli 2020. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini ada dua materi. Nah, yang pertama bilangan pecahan atau biasa disebut dengan fractional numbers. Dan yang kedua itu adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Comparing and ordering fractional numbers. Kita akan bahas dulu materi yang pertama, itu bilangan pecahan atau fractional numbers. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan pecahan? Oke, bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0, dan B bukan juga faktor dari A. Perhatikan di PowerPoint yang Ibu tayangkan. Ini adalah bentuk pecahan A per B, di mana A disebut dengan pembilang atau nama lainnya adalah numerators, dan B disebut dengan penyebut atau nama lainnya denominators. Contoh-contoh pecahan ada 1 per 2, 2 per 5, 3 per 4, dan 5 per 3. Oke, kita lanjut lagi. Ingat kembali bahwa pecahan juga dapat kita modelkan dalam bentuk gambar. Nah, perhatikan contohnya. Contohnya kita punya pecahan 2 per 8. Maka dapat kita modelkan dalam gambar seperti berikut. Nah, perhatikan. Di sini ada 8 kotak persegi dengan besar yang sama. Tetapi ada 2 kotak saja yang diarsir. Nah, ini menggambarkan 2 per 8. Oke, kita lanjut ke pecahan senilai. Pecahan senilai. Pecahan senilai juga disebut dengan equal fraction. Apa sih syarat 2 pecahan dikatakan senilai? Nah, syaratnya pecahan A per B sama dengan C per D jika nilai A dikalikan dengan D itu sama dengan nilai B dikalikan dengan C. Kali silang dia. Di mana nilai B dan nilai D tidak sama dengan 0. Maksudnya penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Oke, kita ke contoh soal dulu biar lebih paham. Nah, sekarang kita buktikan apakah 1 per 2 dan 2 per 4 merupakan pecahan senilai. Cara membuktikan kita kali silang dia. Nah, pembilang pada pecahan pertama kita kalikan dengan penyebut pada pecahan kedua. Dan penyebut pada pecahan pertama kita kalikan dengan pembilang pada pecahan kedua. Jadi bisa ditulis seperti ini. 1 dikali 4 sama tidak hasilnya dengan 2 dikali 2.
Ternyata 1 kali 4 itu 4 sama dengan 2 dikali 2 itu 4. Karena hasilnya sama, sehingga pecahan 1/2 dan pecahan 2/4 dikatakan senilai. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Apakah 1/3 dan 2/6 merupakan pecahan senilai? Kita kali silangkan juga. 1 dikali dengan 6 sama tidak hasilnya dengan 3 kita kalikan dengan 2. 1 kali 6 itu 6, 3 kali 2 itu 6. Karena hasilnya sama, sehingga pecahan 1/3 dan 2/6 disebut senilai atau pecahan senilai. Nah, bagaimana cara memperoleh pecahan senilai? Pecahan senilai dapat kita peroleh dengan mengalihkan dan membagikan pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama. Tapi tidak dengan dikalikan 0 ya, karena apapun yang dikalikan 0 akan menghasilkan 0. Contoh, 1/2. Ibu kalikan dengan 2. Jadi, jika pembilang ibu kalikan 2, penyebut juga harus dikalikan dengan 2. 1 kali 2 itu 2. 2 kali 2 itu 4. Jadi, bisa dikatakan 1/2 ini itu senilai dengan 2/4. Oke, kita coba contoh yang kedua. Itu 4/8. Ibu misalkan sama-sama ibu bagi dengan 4. Jika pembilangnya ibu bagi 4, penyebut juga harus dibagi dengan 4. 4 dibagi 4 itu 1 per 8 dibagi 4 itu 2. Sehingga dapat dikatakan 4/8 itu senilai dengan 1/2. Kita lanjut ke menyederhanakan pecahan. Bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk yang paling sederhana. Contoh, 4/8. Oke. Ibu tulis ulang ya. 4/8. Kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Sama-sama bisa dibagi berapa ini pembilang dan penyebutnya, Nak? Sama-sama bisa dibagi 2 dulu ya. Kita sama-sama bagi 2. 4 dibagi 2 itu 2. 8 dibagi 2 itu 4. Bisa disederhanakan lagi nggak? Bisa. Kita bagi 2 lagi. Ya. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2.
Bisa dibagi lagi? Enggak ya. Jadi bentuk sederhana dari 4/8 itu adalah 1/2. Nah, yang kedua, silahkan kalian latihan sendiri. Kalian kerjakan di buku latihan matematika kalian. Yang ketiga juga, ya. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis pecahan. Yang pertama, itu ada namanya pecahan biasa. Pecahan biasa dibagi menjadi 2. Yang pertama pecahan murni, itu contohnya 1/2, 2/3, dan 2/9. Kalau pecahan murni, itu nilai pembilangnya kurang dari nilai penyebut. Kalian perhatikan di contoh. 1/2, di mana pembilangnya 1, nilainya kurang dari penyebutnya, yaitu 2. Pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni contohnya 3/2, 5/3, dan 11/9. Jadi kalau pecahan tidak murni, nilai pembilangnya lebih dari nilai penyebutnya. Itu kebalikan dari pecahan murni, anak-anak. Nah, kalian perhatikan, pembilangnya di sini lebih besar, lebih dari nilai penyebutnya. Jika nilai pembilangnya 3, nilai penyebutnya 2. Itu namanya pecahan tidak murni. Yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran dinyatakan dengan bagian bulat dan pecahan murni. Contohnya seperti ini. Ada pecahan campuran 1/4. Jadi 1 ini disebut dengan bilangan bulatnya dan 1/4 yang ini disebut dengan pecahan murni. 2/3 juga seperti itu. 1/3 maksudnya Ibu ya. Lanjut ke desimal. Nah, desimal itu adalah nilai yang ada komanya. Contoh 0,1, 1,32, dan 0,562. Ada lagi, itu persen atau bisa dikatakan per 100. Biasanya dilambangkan dengan ini. Contoh, 10% itu artinya 10/100. 80% itu artinya 80/100. Yang kelima itu ada per mil atau per 1000. Dilambangkan dengan ini, mirip kayak persen, tapi bedanya di bawahnya ada 2 seperti ini. Contoh, 10 per mil itu sama dengan 10 per 1000. 80 per mil itu artinya 80 per 1000. Nah, kita lanjut ke mengubah pecahan. Yang pertama, kita akan belajar cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil. Misalkan di sini pecahan biasanya ada pecahan 9/2. Jadi caranya merubah ke pecahan campuran, kalian perhatikan. Nah, di sini pembilangnya kan 9 dan penyebutnya 2. Jadi kita buat dulu penyebutnya. Oke, sekarang kita cari 2 dikali berapa yang mendekati 9. Itu 2 kali 4 ya. Itu 2 kali 4 adalah 8. 2 kali 4, 8. 8 tambah berapa yang menghasilkan 9? Itu 8 tambah 1. Seperti itu. Jadi pecahan campurannya seperti ini. 2 dikali 4 itu dikali, terus dari sini ditambah. Jadi 2 kali 4 itu 8. 8 tambah 1 itu 9. Jadi ini bisa dibuat 9/2. Seperti itu. Lanjut.
pecahan biasa menjadi desimal. Ada dua cara. Cara yang pertama itu kita dengan bagi susun. Di SD kan sudah belajar bagi susun ya. Misalkan 9 kita bagi dengan 2. Oke. 9 bagi 2. Oke, berapa nak? Berapa? 2 kali berapa yang mendekati 9? 4 ya, kita buat 4 di atas. 4 kali 2, 8. Turunkan ke bawah. Hitung susun biasa ya, 9 kurang 8, 1. Nah, kita tambahkan dengan 0 agar bisa dibagi 2. Tapi di atas kita tambah apa? Koma. 10 dibagi 2, itu 5. 5 kali 2 itu 10. Kita kurang lagi sampai yang terakhir adalah 0. Jadi bentuk desimal dari 9 per 2 adalah 4,5. Ya. Cara yang kedua itu adalah menggunakan sebentar ya. Nah, caranya dengan menyamakan penyebutnya. Kita jadikan dia bisa per 10, per 100, atau per 1000. Nah, perhatikan sekarang di sini penyebutnya. Di sini kan penyebutnya 2. Ke yang paling kecil dulu, itu per 10. 2 kali berapa menghasilkan 10? Kali 5. Jadi, jika penyebutnya kita kali 5, pembilang juga kita harus kalikan dengan 5. 9 kali 5 itu 45 per 2 kali 5 itu 10. Ya. Perhatikan, 10 ada berapa angka nolnya? Itu 1. Jadi kita sisakan 1 angka di belakang koma. Jadi 4,5. Seperti itu. Ya. Boleh pakai cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Kalau merubah ke persen, nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan. Persen itu adalah per 100. Jadi 9 per 2 kita tinggal kalikan dengan 100%. Nah, ini bisa sama-sama bisa dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 100 bagi 2, sisa 50. 9 kali 50 itu 450%. Ya. Nah, kalau kita jadikan per mil atau per 1000, 9 per 2, kita kalikan dia dengan 1000. Oke, sama-sama kita bagi 2. Sisa 1, 1000 bagi 2, itu 500. 9 kali 5, 45. Tambah nolnya lagi berapa nih? Bagi 2. Per mil. Oke, kita coba lagi. Soal yang kedua. Nah, 17 per 4. Kita buat dulu penyebutnya, itu 4. Pembilangnya 17. 4 kali berapa yang mendekati 17? Berapa, Nana? 4 kali 4. Ya, 4 kali 4, 16. 16 tambah berapa biar mau 17? Tambah 1. Jadi ingat, ke sini itu dikali, ke sini itu ditambah. Oke, kita rubah ke desimal dengan cara bagi susun. 17 kita bagi dengan 4. 17 bagi 4, dapat berapa? Dapat 4. 4 kali 4, 16. Kita kurang. Sisa 17 kurang 16, 1. Kita turunkan nolnya agar bisa dibagi dengan 4. Di atas ditambah koma. 10 dibagi 4. Dapat berapa nak yang mendekati? 2. Ini Bu hapus dulu yang di atasan ya. 2 kali 4 itu kita tulis di bawahnya. 8. 10 kurang 8,
Turun lagi nolnya. 20 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Sampai habis. Jadi bentuk desimalnya 4,25. Atau bisa kalian gunakan cara yang kedua. 17 kali 4. Kalian boleh rubah penyebutnya. Ke 10 boleh, ke 100 boleh, ke 1000 boleh. 4 kali berapa hasilnya 10? 4 kali berapa nak? Hasilnya 10. Nggak ada ya. Jadi kita kalikan 100. Maksudnya 4 kali berapa biar 100? Itu 4 kali 25. Kalau pembilang kita kali 25, penyebut juga kita kali dengan 25. Berapa ya 17 kali 25? Kita hitung dulu ya. 17 kali 25, 7 kali 5, 35. 5 kali 1 tambah 3, 8. 14. 2 kali 2. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. 425. Jadi 425 per, kita hapus dulu nih ya, biar tidak banyak. 425. 4 kali 25, 100. Nah, sekarang kalian lihat, 100 ini ada berapa angka nolnya? Ada 2. Jadi, ada 2 angka belakang koma, 1, 2. Jadi, 4,25. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang persen. 17 per 4. Kita tinggal kalikan dengan 100%. Nah, sama-sama bisa dibagi 4. Bagi 4 1, 100 bagi 4, dapatnya berapa? 25. 17 kali 25, tadi berapa nak? 425%. Kalau per 1000, sama. 17 per 4, kita kali dengan, kalau nyari per mil maksudnya, kita kalikan dengan 1000 ya. Nah, ini juga bisa dicoret. Sama-sama dibagi 4. Ini bagi 4. 1000 bagi 4 dapat 250. Jadi 7 dikali 250 itu 4250 ya per mil. Paham ya sampai sana ya? Yang ketiga, 25 per 8, kalian coba sendiri. Oke, kita lanjut ke yang kedua, itu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Tadi kan kita belajar dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Sekarang kebalikannya. Nah, misalkan pecahan campurannya 2, 3 per 4. Sama seperti tadi, penyebutnya dikali dengan ini, dengan 2. Kesini dikali, kesini ditambah. 2 kali 4, 8. Jadi seperti ini. Bisa ditulis seperti ini. 4 dikali dengan 2 ditambah 3 per penyebutnya itu 4. 4 kali 2 itu 8 ditambah 3 per 4. Jadi pecahan biasanya 11 per 4. Oke, kita coba lagi yang kedua. Langsung aja ya. 3, 2 per 5. Jadi kesini itu diapain nak tadi? Dikali, kesini ditambah. 5 kali 3 dulu, 15. Tambah 3, 17. Ibu langsung aja ya. Per 5.
jadi kalau udah paham bisa langsung buat seperti ini. Oke, yang C, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Yang pertama 0,2. Jadi kita kalau kepecahan biasa itu bisa kita jadikan ke per 10, per 100, atau per 1000. Jadi kalau per 10 itu kan nolnya ada 1. Jadi ada 1 angka belakang koma. Kalau 100 ada 2 nolnya. Jadi 2 angka di belakang koma. Kalau 1000 itu 3 nolnya. Jadi 3 angka di belakang koma. Oke, perhatikan soal yang pertama. Itu 0,2. Ada berapa angka belakang koma? Ada 1 angka. Nah, jadinya 2 per 10. Ini sudah termasuk pecahan biasa, tapi bisa disederhanakan lagi, Nak. Tadi kan sudah belajar menyederhanakan. Kita sama-sama kita bagi 2. 1 per 5. Ini yang paling sederhana. Yang kedua itu 0,25. Nah, perhatikan ada berapa angka belakang koma? Ada 2 angka, jadi kita gunakan 25 per 100. 25 per 100. Kita sederhanakan, kita bisa sama-sama bagi 25. 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 4. Ini adalah pecahan yang sudah paling sederhana. Yang ketiga 0,625. Ada 3 angka belakang koma. Jadi kita gunakan per 1000. 625 per 1000. Kalian sederhanakan sendiri ya. Yang nomor 4 juga cari pecahan biasanya sendiri. Dicoba ya. Baik, kita lanjut yang D, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Contoh 5%. 5% itu sama artinya dengan 5 per 100. Kita sederhanakan, kita sama-sama bisa ini dibagi dengan 5. 5 bagi 5 1, 100 bagi 5 20. Lanjut 64%. Itu kita jadikan pecahan biasa. 64 per 100. Bisa disederhanakan. Coba kita sama-sama bagi 2. 64 bagi 2 itu 30. Oke, sebentar. 32 per 100 bagi 2 itu 50. Bisa dibagi 2 lagi, Nak. Oke. Berapa 32 bagi 2? 16. Per 25. Bisa disederhanakan lagi nggak, Nak? Bagi 2 lagi? Nggak bisa. Bagi 3? Tidak bisa. Ini adalah yang paling sederhana. Oke. Yang nomor 3, 36%, kalian coba cari sendiri ya, latihan di rumah. Lanjut ke mengubah per mil menjadi pecahan biasa. Ini sama seperti persen ya caranya. 25 per mil itu kan artinya 25. Tadi per mil berapa, Nak? Per 1000. Oke, satunya. Kita sederhanakan. Sama-sama kita bisa bagi 25 ya. 25 bagi 25 1. 1000 bagi 25 berapa, Nak? 40. Yang kedua 64 per mil. Dan yang ketiga 36 per mil. Coba kalian latihan sendiri, cari di rumah ya.